Kapanpun ada yang mengungkit hal tentang hantu, aku tipe yang tidak suka dan berkata tidak percaya akan hal seperti itu. Aku tumbuh sebagai anak yang religius, dan hal seperti hantu tidak cocok dengan duniaku. Tapi, kejadian baru-baru ini membuatku mempertanyakan banyak hal. Aku memiliki sahabat sudah bertahun-tahun lamanya, yang selalu dekat denganku, bahkan saat ia pindah ke tempat lain, atau saat ia beralih ke sekolah online di tengah semester sekolah. Saat libur musim panas tiba, ia bertanya padaku, apakah aku mau menginap di rumahnya? Dan tentu saja dengan senang ku jawab ya. Kuundang juga dua sahabatku yang lain, yang adalah saudara kembar. Kegiatan menginap maraton ini dijadwalkan selama 3 malam, mulai dari Kamis pagi hingga Minggu siang. Kamis itu sangat menyenangkan, hari biasa saja, dan juga Jumat siang. Namun, mulai Jumat malam, semuanya berubah. Temanku agak sedikit unik, dan ia akhir-akhir ini mulai mempelajari tentang bagaimana menjadi penyihir dan panduan bicara pada makhluk halus. Tentu saja, aku yang religius tidak percaya akan hal itu dan mengabaikannya, dan kami bersiap untuk nongkrong. Kemudian, tiba-tiba kurasakan bahwa ada yang sedang mengawasiku. Ku beritahu temanku, dan ia mengatakan hal yang sama. Dia berkata bahwa ia yakin rumah barunya itu berhantu. Kusangkal ide itu dan berpikir ia hanya berusaha melucu. Tapi ternyata itu tidak lucu sama sekali. Aku terbangun pukul 3:26 subuh. Berkeringat tanpa sebab, tapi aku segera kembali tidur. Kemudian aku terbangun lagi pukul 3:16. Kuanggap aku berhalusinasi karena kelelahan, jadi kembali tidur. Aku terbangun lagi pukul 3:06 subuh. Temanku juga terbangun, dan ku beritahu dia bahwa aku akan terjaga karena merasa seakan terjebak di waktu yang terulang. Ia menertawaiku, tapi aku serius. Saat malam tiba hari itu, aku mulai mendengar anak anjing menangis. Ku beritahu temanku, tapi ia bilang bahwa ia tidak mendengar apapun. Aku terus-menerus mendengar suara-suara aneh dan itu membuat kepalaku sakit. Itu sangat berisik, seakan suara tembok yang berteriak padaku. Setelah beberapa waktu, kami semua mengantuk dan mulai tertidur. Sekitar sejam berlalu dan salah satu dari si kembar memutuskan untuk menonton film bersamaku melalui HP dan pindah ke ranjang bawah bersamaku. Ibu sahabatku adalah pecinta kucing dan ia memelihara 5 ekor. Salah satu kucing itu terus-menerus menggerakkan kepalanya, seakan sedang melihat sesuatu di seberang kamar, dan mulai bertingkah aneh, melompat dari satu ranjang ke ranjang yang lain, mengeong kencang, dan berguling dengan punggungnya tak terkendali. Kemudian, aku mendengar langkah kaki, dan kucing itu berlari menuju asal suara dari langkah kaki tersebut. Aku mulai merasa sangat ketakutan, karena masih merasa seakan sedang diawasi. Tiba-tiba, kulihat sesuatu berwarna putih melewatiku. Dinding itu menjerit padaku, dan aku mulai melihat bayangan, mendengar suara mobil dan angin padahal tidak ada mobil di dekat sana. Dan semakin banyak langkah kaki. Aku merasakan kehilangan akal. Kemudian semua menjadi hening dan aku pingsan. Aku terbangun di tempat yang sama dan semua terasa normal. Semua temanku tidur dan kulihat kucing duduk dengan normal melihatku. Itu sudah Sabtu pagi dan aku menulis cerita ini saat masih menginap di sana. Aku masih mendengar langkah kaki di mana-mana, bisikan-bisikan, dan kucing itu masih melihatku. Aku nggak tahu apa yang salah dengan rumah itu. Tapi minggu pagi, aku akan segera keluar dari sana secepatnya.